Halo, selamat siang. Ketemu lagi dengan acara Insider, sebuah acara yang digagas oleh Indonesia Direct bekerja sama dengan TV Desa sebagai media partner kami dalam menyiarkan berbagai informasi tentang ekspor, berbagai informasi tentang UKM, dan semua hal yang terkait dengan bisnis untuk mengangkat UKM ke pasar. Sahabat desa, teman-teman UKM, dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini kita akan berbicara sedikit lebih spesial, lebih spesifik tentang bagaimana sih caranya kita untuk membawa produk Indonesia, khususnya produk-produk tradisional, dan lebih khusus lagi adalah snack tradisional. Jadi ini peluang yang besar bagi sahabat desa, bagi teman-teman semua yang berada dimanapun, yang memiliki usaha atau UKM-UKM yang saat ini sedang mencoba untuk mengangkat sebuah bisnis kuliner, maka Anda mempunyai kesempatan untuk membawa produk-produk Anda ke pasar ekspor. Kita sudah melakukan ini. Ekspor tidak selalu berarti sesuatu yang ribet, sesuatu yang rumit, dan ini sudah dibuktikan oleh beberapa UKM Indonesia Direct yang pada saat ini sudah berhasil, dan saat ini juga ada 4 UKM yang sedang akan kita coba untuk bawa produknya ke luar negeri. Maka sengaja pada sesi khusus ini saya mengajak ke salah satu koordinator dari tim uh, untuk ekspor ke Australia. Kita sedang membuat program untuk membawa produk-produk dari teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, karena kebetulan buyers yang kami menjalin kerjasama antara Indonesia Direct dengan buyers dari Australia, dari Eastern Cross Trading ini cukup berminat dengan produk-produk dari teman-teman di sini, terutama produk-produk snack tradisional. Kemarin tahun lalu kami sudah membawa satu UKM, dan tahun ini kami sedang dalam proses untuk mengirimkan 4 produk dari UKM yang akan segera dikirim besok pada tanggal 21. Nah, belajar dari situ, pengiriman itu tidak mudah. Ada banyak hal yang perlu dipelajari oleh kawan-kawan UKM di sini agar bila Anda ingin mengikuti jejak yang sama, Anda akan belajar sesuatu di sini sehingga pada saat Anda melakukan pengiriman, Anda melakukan transaksi dengan khususnya importir dari Australia, Anda tidak akan mengalami hal yang sama. Kesulitannya apa? Nanti akan dijelaskan oleh Ryan. Mas Ryan, saya hadirkan di sini karena dia yang mengkoordinir semua komunikasi, semua prosedur pengiriman sampel ini, sehingga dia akan menceritakan sedikit tentang bagaimana suka dukanya, dan dari situ semoga teman-teman semua belajar tentang apa sih yang harus dipersiapkan, mulai dari sisi produknya, kemasannya, kemudian packaging, labeling, dan semua yang terkait dengan bagaimana produk itu dikirim. Kemudian pada sesi kedua, saya akan menganalisis sedikit apa sih yang harus disiapkan oleh UKM agar produknya bisa masuk ke pasar luar negeri. Hari ini kita berbicara tentang khusus untuk pasar snack tradisional Indonesia ke Australia. Baik, saya akan sapa dulu Ryan yang sudah hadir di sini. Selamat siang Ryan, apa kabar? Baik, selamat siang Pak Bib. Ya, Baik kabarnya. Iya, oke. Kamu sudah siap untuk presentasi, Ryan? siap Pak Bib. Ya, baik. Silakan. Ryan akan mempresentasikan, dan bagi teman-teman yang mendengarkan kemudian ingin bertanya lebih lanjut, silakan nanti kami akan kasih kontak, bisa lewat live chat di YouTube ini, maupun kami akan memberi kontak di mana
Anda bisa menghubungi kontak itu untuk bertanya lebih lanjut. Silakan Ryan. Oke, baik. Saya masuk. Terima kasih Pak Bib atas prakatanya. Jadi memang benar seperti yang dikatakan Pak Bib. Di sini hari ini kita akan mengupas cerita bagaimana dari ID sendiri bisa membawahi beberapa UKM yang nanti bisa langsung barang-barangnya di check out, di cek dan bisa langsung dikirimkan sampelnya ke beberapa negara yang sudah menginginkan produk-produk dari para UKM vendor-vendor dari ID. Jadi gimana sih ceritanya kok bisa para UKM ini bisa mendapatkan buyer dari Australia, bisa membuat para buyer itu kepo, bisa ceritanya dipertemukan dan akhirnya ini sekarang akan mengirimkan sampel ke Australia. Jadi kita punya beberapa UKM yang saat ini ingin mengirimkan sampelnya ke Australia dan nanti dicek apakah dari buyer itu sendiri akan cocok barang-barangnya itu untuk diperjualkan di pasar Australia. Oke, mungkin aku akan share screen ya. Silakan. Oke. Sudah terlihat share screen-nya. Ya, mungkin saya bercerita sedikit dari Indonesia Direct sendiri. Kita memiliki program di mana kita bisa memperkenalkan beberapa produk-produk kita, produk-produk vendor kita yang sudah terpilih dengan buyer-buyer di luar negeri ya. Jadi kita memiliki program yang namanya business matching. Nah, dari business matching ini sendiri kemarin kita adakan di semacam event. Jadi kita buat masing-masing event yang salah satu programnya merupakan business matching itu sendiri. Nah, jadi kita membawahi beberapa UKM yang di sana produknya langsung mereka presentasikan, langsung mereka bawa itu produknya dan mereka pitching sendiri di depan ITPC dari masing-masing pasar luar negeri. Ya, di situ dilihat ada beberapa fotonya. Ya, ini kemarin di acara kita yang kita adakan di Hotel Heritage dan kemudian yang kita adakan di Auditorium UNS. Yang kebetulan kita bermitra dengan UNS untuk mengadakan acara-acara ini. Recording in progress. Ya, oke, maaf. Ya, saya lanjutkan dan dari acara tersebut kita adakan business matching yang tadi saya sebutkan dengan ITPC masing-masing pasar dari pasar luar negeri, kemudian UKM-UKM yang sudah terpilih dari kami yang kami bawahi, kami beri panggung untuk presentasi di depan. Nah, kemudian kemarin kita mendapatkan beberapa ITPC dari Busan dan Australia. Nah, yang kebetulan mereka semua tertarik untuk menyicipi ya, merasakan hasil-hasil dari produk-produk UKM kita. Oke, mungkin saya next. Ya, untuk kali ini saya menceritakan tentang pengiriman sampel Australia. Jadi karena business matching yang tadi saya ceritakan itu, nah sekarang ada beberapa UKM kita yang ditawarin untuk mengirimkan sampel ke Australia. Nah, jadi prosesnya sendiri apa saja untuk mengirimkan sampel itu sendiri? Mungkin saya ceritakan dari awal, tentunya kita koordinasikan dengan UMKM. Jadi yang pasti kita harus memastikan dari UMKM itu semuanya sudah ready, barang-barangnya sudah ready dan apa saja yang diperlukan sudah ready. Tentunya itu semua dibawahi oleh ID ya. Jadi semua keperluan-keperluan itu sudah kita
sebutkan, sudah kita rinci ke UKM. UKM tinggal memenuhi apa saja yang diminta dari Indonesia Direct. Kemudian kita koordinasikan, kita bicarakan bagaimana caranya, dan kemudian dari UKM melaksanakan, dan kalau misalnya sudah ready langsung kita koordinasi lanjut dengan forwarding. Nah, untuk dari forwarding ini ada beberapa yang diperlukan dari forwarding biasanya. Untuk sampel sendiri itu biasanya catatan yang diperlukan itu dari berat. Berat itu sangat dititik beratkan dari forwarding karena mereka ingin mencari tahu seberapa berat barangnya itu diwajibkan. Data untuk berat udah harus ada, dan kemudian juga untuk size ya. Size biasa ukuran untuk box packingnya yang ditanyakan. Jadi untuk ukuran box dan berat itu sudah harus dirinci, sudah harus catat berapa beratnya, berapa ukurannya, karena data-data yang paling diminta pertama kali oleh forwarding pasti dua data itu. Nah, oke. Terus kemudian packing list. Jadi dari UKM harus sudah menyiapkan barang rincian, barang apa saja yang akan dikirimkan. Jadi ada listnya, sangat seharusnya sudah semua barang dimasukin di dalam packing list itu ya. Dalam harapannya bisa di list oleh forwarding agar tidak ada barang yang tertinggal atau tidak ada barang yang tertukar dan lain sebagainya. Untuk kendalanya sendiri kemarin dari forwarding itu bisa sekali-sekali mengganti jadwal, karena kan di sini posisi itu kan kapal ya. Kapal itu bisa, dalam artian bisa terlambat, bisa nggak berjalan sesuai jadwal. Jadi contohnya kemarin sudah dijadwalkan di tanggal 10, sekarang menjadi tanggal 21. Jadi itu sempat mundur kemarin, di delay ya dari forwardingnya karena memang kapalnya terlambat. Jadi harus siap ya para Bapak Ibu UKM atau yang besok ingin mengirimkan barang. Memang itu beberapa hal yang harus diantisipasi, karena hal-hal seperti itu harus benar-benar disiapkan. Makanya semuanya harus, kalau bisa lebih prepare secepat mungkin, jadi apapun yang kondisinya bisa sudah siap. Terus kemudian dengan UMKM pastikan semuanya sudah bisa siap. Kalau bisa jangan menunda-nunda, karena hal-hal yang tidak dipastikan itu bisa mungkin terjadi ya. Mungkin nanti efeknya, dampaknya akan bisa sampai barang-barangnya terlambat terkirim atau dan lain sebagainya kalau memang dari koordinasinya bergeraknya lambat atau mungkin belum bisa siap tepat waktu. Kemudian yang terakhir ada koordinasi dengan pihak buyer. Untuk poin ketiga ini nanti mungkin bisa dibahas rinci detailnya karena ada beberapa banyak, dan untuk semua pasar luar negeri pastinya akan berbeda-beda ya. Dari buyer Australia pastinya akan berbeda dengan buyer Jepang atau buyer Amerika dan lain sebagainya. Jadi untuk koordinasinya ini nanti memang tetap harus diperhatikan, tapi nggak bisa disamakan dari setiap negara. Next. Ya, ini kemarin kriteria dari pengiriman sampel Australia kita yang ditentukan ya dari buyer. Ini ada beberapa poin-poin yang penting. Ini untuk negara Australia. Yang pertama ada nutrition facts Australian version. Jadi menggunakan kilojoules kalau di Australia. Jadi harus dicantumkan ini mungkin di packagingnya. Terus kemudian ada nama dalam bahasa Inggris. Ini mungkin bisa diaplikasikan ke semua negara ya, karena bahasa Inggris memang memang wajib digunakan untuk penjualan barang ekspor. Dan kemudian penggunaan barcode itu sudah harus dicantumkan juga di dalam packagingnya. Terus kemudian tulisan product of Indonesia.
Jadi di dalam packaging itu ternyata juga harus dituliskan kalau ini produk dari Indonesia, harus memang di showcase di packagingnya tersebut. Kemudian minimum shelf life 12 bulan. Ya, jadi ada minimum penyimpanannya ya, lama penyimpanan itu kalau di bawah 12 bulan katanya belum layak. Jadi kalau mau mengekspor, kemarin dari pengalaman kita yang pengiriman sampel ke Australia ini memang harus 12 bulan untuk penyimpanan, lama penyimpanannya. Terus kemudian ingredientsnya harus dicantumkan dalam English, jadi harus berbahasa Inggris. Bapak Ibu semua yang ingredientnya masih menggunakan bahasa Indonesia mungkin bisa ditambahkan kolom in Englishnya. Terus kemudian ada importer label. Ya, ini nanti berbeda-beda dari nama importernya masing-masing, terus kemudian alamat mungkin. Jadi di sini imported by, ya nama importirnya nanti mungkin dari negara mana, alamat mana. Terus kemudian poin yang ke-8 ada best before date ya. Ini mungkin masih nyinggung tadi yang nomor 5. Best before cantuman di packaging tanggal, bulan dan tahun. Itu format penulisannya. Oke. Ya, ini sampel kita yang besok jalan ke Australia produk-produknya. Ada yang pertama Sakatela, ini proses food keripik singkong ya. Keripik singkong, terus kemudian ada beberapa produk-produk dari koperasi yang diperlihatkan di share screen, itu foto-fotonya yang di bawah. Ya, ini beberapa, ini semua jalan ke Australia, sampelnya diperlihatkan ke buyer-buyer Australia. Nanti kalau memang cocok, semoga bisa dipesankan order dan kemudian bisa lanjut continue, bisa order ke Australia, ekspor terus menerus. Oke. Jadi itu contohnya packagingnya ya. Mungkin ini contoh detailnya belum dicantumkan. Kalau bisa tadi ya sesuai yang disebutkan di kriterianya tadi masing-masing. Tadi seperti yang saya beritahu, kalau setiap negara pasti berbeda-beda, nggak semua negara sama. Tapi untuk contoh dari Australia tadi adalah poin-poin yang sempat saya cantumkan sebelumnya. Maaf. Ya, ini penting untuk dibuatkan catatan. Mungkin dari beberapa poin ini bisa langsung dipergunakan karena nama dalam bahasa Inggris, kemudian ingredientsnya dalam bahasa Inggris ini juga, ini menurut saya juga aturan pakem, jadi memang harus dipakai untuk mengekspor barang-barang, produk-produk yang mau diekspor. Oke, bisa lanjut ya. Nah, kemudian produk packaging. Ya, dari packaging ini juga memiliki aturannya masing-masing. Untuk dari Indonesia Direct sendiri gimana? Nanti sudah kami koordinasikan. Jadi koordinasi dengan UKM, bagaimana packagingnya, apa saja yang harus tempelkan, apa saja yang harus dicantumkan dalam packagingnya itu sendiri. Terus kemudian bagaimana tata caranya packaging yang benar, alamat juga sudah diberikan. Jadi nanti dari para UKM tinggal mengikuti arahan dari Indonesia Direct dan kemudian langsung mengeksekusi bagaimana apa yang sudah ditatacarakan tersebut. Oke. Ya, oke. Mungkin untuk sedikit ringkasan dari pengiriman sampel Australia sekian. Berikut ada kontak. Mungkin ntar Bapak Ibu yang ingin dibimbing ke depannya, ingin dipertemukan mungkin dengan buyer-buyer, ingin ikut business matching yang besok dilaksanakan, karena business matching nanti insya Allah dari kita bakal sering dilakukan lagi ya Pak Bib ya. Ya, nanti
ya, kalau Bapak Ibu bersedia, kami bimbing dari Indonesia Direct, bisa langsung kontak kami, bisa WhatsApp atau di email. Nanti sebisa mungkin kami bantu. Oke. Saya kembalikan ke Pak Bib ya. Alamat WhatsApp-nya sudah ada di situ, alamat emailnya juga sudah ada di situ. Jadi tinggal teman-teman UKM, sahabat desa, tinggal catat aja, kemudian silakan kontak. Nanti Mas Ryan akan mencoba untuk mengkoordinasikan dengan Bapak Ibu. Memang langkah pertama saya akan jelaskan setelah commercial break ini. Langkah pertama kita akan mulai dari daftar business matching dulu, kemudian setelah itu Bapak Ibu akan coba membuat klasifikasi produk sesuai dengan apa yang dituntut oleh buyers, dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu, jangan kemana-mana dulu. Setelah commercial break ini, saya akan menjelaskan, kami akan coba untuk menjelaskan secara rinci. Mungkin dari tadi yang dijelaskan Ryan, masih ada yang perlu saya tambahkan. Nanti saya akan jelaskan setelah ini. Kemudian juga saya akan coba untuk bagaimana sih mudahnya. Jadi sebenarnya perjalanan ekspor ini itu tidak sesulit yang Bapak Ibu bayangkan. Ya, semuanya itu gampang sebenarnya. Kalau Bapak Ibu tadi lihat ada keripik singkong, ada keripik cendol, itu yang bisa sekarang dalam proses pengiriman ke Australia, dan yang sudah berjalan seperti keripik jengkol, ada juga keripik balado, apa itu yang dari Helda itu, yang balado daun jeruk dan lain sebagainya, macam-macam. Jadi kami sudah seperti salah satu UKM Indonesia Direct yang dari Jakarta, Helda Snack, dia sudah rutin tiap bulan kirim, termasuk pengiriman besok ya. Pengiriman besok itu juga produk-produk dari Helda juga tetap ada ordernya, sehingga kedepannya kami mengharapkan para 4 UKM yang saat ini mengirimkan sampel, kedepannya setelah sampelnya dilihat, dirasa, dicoba oleh importer buyer di Australia, mereka akan senang dan sama akan kemudian menurunkan purchase order PO ke 4 UKM ini juga. Begitu ya harapannya ya. Baik, cuma itu ya dari kamu. Ada lagi yang mau ditambahkan? Itu tadi mungkin dari Bapak Ibu yang pemirsa yang nonton semua yang mau ekspor, mau diperkenalkan produk-produknya ke luar negeri, bisa kontak kami, nanti bisa kami bantu. Kita pertemukan dengan para buyer-buyer ITPC mungkin ke depannya. Nanti kalau cocok mungkin bisa insya Allah dapat order. Gitu Pak Bib. Baik, insya Allah. Baik, kita akan break sebentar, namun setelah itu jangan kemana-mana dulu. Kita akan kembali ke sesi kedua dan kami akan menjelaskan beberapa poin lagi, terutama saat ini kami akan fokus di bagaimana produk snack tradisional bisa masuk ke pasar Australia. So, jangan kemana-mana, tunggu setelah yang berikut ini. Terima kasih. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.
Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Baik, sahabat desa, teman-teman UKM dan pemirsa yang saat ini lagi melihat Insider, sebuah acara kerjasama dari Indonesia Direct bersama TV Desa untuk mencoba melatih, membawa para UKM kita ke pasar yang lebih luas. Jadi ya hanya jadi bukan lokal gitu ceritanya ya. UKM pun bisa untuk masuk ke pasar ekspor, sehingga dari situ kami ingin produk-produk tradisional kita saat ini yang sudah mulai masuk ke pasar Australia, kita mencoba untuk membanjiri pasar Australia, gitu Yan. Jadi seperti yang pernah saya bilang, kamu masih ingat nggak Yan? Saya bilang kalau selama ini jengkol hanya dimakan oleh orang kita, sekarang kita ingin jengkol juga dimakan oleh orang Australia. Setelah jengkol, ya. Jadi setelah jengkol nanti saya mau juga ya ada juga seblak masuk ke sana, kemudian keripik singkong masuk ke sana, gitu kan Yan ya. Jadi komoditas internasional itu nanti Indonesia. Ya. Dan itu bisa banget, bukan berarti nggak bisa. Nah, kita akan coba lihat lagi share screen tentang kriteria. Saya akan masuk dari kriteria yang kamu sebutkan di atas. Saya akan mencoba menganalisis diri. Bagi teman-teman, saya akan mulai dulu pertama dari kriteria ini ya. Bagi teman-teman yang tertarik untuk masuk ke pasar Australia, teman-teman yang saat ini mungkin lagi membuat makanan tradisional ya, tradisional seperti keripik, seperti seblak, seperti apalagi ya yang kemarin tuh ada keripik keju cendol, lainnya yang dari Koperasi Wira, apalagi yang sekarang kirim sampel itu. Banyak Pak Bib, ada keripik pisang, keripik brownies. Ya, ada. Pisang ini kan makanan sehari-hari kita kan sebenarnya ya, nggak semata-mata kita bikin khusus untuk orang Australia, namun dalam perjalanannya kita mengharapkan barang-barang seperti ini itu bisa masuk ke pasar sana, dan teman-teman pasti bisa, teman-teman yang punya memang sehari-hari usahanya seperti itu bisa. Namun ya karena ini kita berbicara tentang dua pasar dari negara yang berbeda, maka pasti ada regulasi yang berbeda. Ini yang kemarin Ryan dan tim kesulitan karena ternyata dari teman-teman UKM yang sudah dipilih oleh importir, kita kan business matching pertamanya gitu kan ya. Setelah kita business yang dipilih 4 UKM ini, ternyata ada yang translation-nya belum, ya, terjemahannya belum ada, mungkin semua nutrition fact-nya belum ada semuanya ya. Apa ada yang udah ada ya? Sudah, kalau dari Pak Rusiadi sudah. Oke, dari Koperasi Wira sudah ada yang sudah ya. Kemudian juga labelingnya yang jelas belum ada barcode, belum ada. Dan yang paling penting itu adalah minimum shelf life. Sebab ini yang dituntut untuk makanan memang dituntut 12 bulan. Jadi kalau teman-teman saat ini makanan saya hanya baru bisa bertahan 6 bulan aja atau baru 8 bulan. Nah, Anda harus memikirkan caranya meningkatkan bagaimana daya tahan makanan Anda, expired date-nya bisa meningkat menjadi 12 bulan. Kenapa 12 bulan? Sekarang coba teman-teman bayangin aja. Kita ngirim saja dari sini, Anda memproduksi. Setelah memproduksi kan nggak langsung bisa dikirim. Pasti ada nunggu kapal. Setelah kapal datang, baru berangkat. Ini untung aja ke Australia paling 2 minggu barang itu udah sampai. Tapi kalau produk Anda ke Eropa, apalagi kalau produk Anda itu sampai ke Amerika Utara, itu bisa sampai 45 hari. Baru perjalanan ya, baru kapalnya aja. Belum nanti masalah custom clearance,
Jadi harus kan ada proses biaya cukainya dulu, clearance-nya Kak, kalau kita ya. Itu juga butuh waktu, kadang-kadang nanti baru dikirim lagi ke gudang, dari gudang masih ya importernya masih proses lagi kan ya. Setelah proses itu selesai, mereka baru kirim ke toko. Nah, toko pun harus jualan ya, nggak mungkin kan nggak gitu sampai toko laku. Ya, oke lah barangnya Helda, kemarin Bu Helda bilang, barang saya datang langsung habis. Oke lah, alhamdulillah. Kebetulan barangnya Bu Helda ini ya selalu laku karena memang cocok dengan lidah orang-orang di sana. Tapi kalau barang itu yang baru pertama kirim, misalnya kita kirim di Singkong, mungkin pasar sana kan belum paham, harus mencoba dulu kan, nggak langsung laku. Jadi butuh waktu proses. Jadi tokonya juga butuh jualan, nggak langsung laku. Baru dia mau baru jualan, misalnya 6 bulan, waktunya udah habis. Ya gimana kan, akhirnya dibuang ya. Kan percuma kan gitu, karena ini makanan. Jadi itulah kenapa kan 12 bulan, karena untuk pertimbangan pengirimannya, jualannya. Recording stopped. Oke, mungkin dari Pak Bib terputus, jadi saya lanjutkan dulu ya. Ya memang jadi seperti itu ya. Dari cerita Pak Bib memang beberapa untuk ekspor, penjualan ekspor itu memang berbeda. Terutama di beberapa negara yang jauh-jauh memang penting sekali ya di terangkan lagi tadi yang minimum shelf life memang 12 bulan ya, agar sampai sana barang produk dari Bapak Ibu sekalian itu masih mempunyai kesempatan buat laku ya. Jadi percuma kalau memang sampai di negara yang dituju terus kemudian expired date-nya sudah habis, kan sama saja tidak bisa terjual. Jadi memang perlu ditekankan lagi dari shelf life 12 bulan itu. Terus kemudian dari beberapa kriteria yang lain, memang mungkin dari beberapa negara memang berbeda-beda, tapi beberapa memang ada yang harus ya. Jadi mungkin dari Bapak Ibu sekalian bisa mulai dicicil dari sekarang, seperti tadi ekspor untuk expired date-nya kalau bisa sudah menembus angka 1 tahun, itu memang udah aturannya minimal 1 tahun. Jadi sudah aman kalau memang sudah lebih dari 1 tahun ya. Kalau bisa 1 tahun digenapkan 12 bulan. Terus kemudian dari labelnya bahasa Inggris. Jangan sampai besok kalau misalnya dipertemukan dengan buyer, terus buyer sudah cocok barangnya, terus kemudian Recording in progress. Buyer minta sampai sana terus masih banyak yang kurang gitu. Terus kemudian akhirnya tidak bisa dikirimkan. Ini kan jadi sayang. Sudah buyer sudah tertarik tapi karena kriterianya masih banyak yang kurang, nggak bisa optimal buyer mendapatkan barangnya, jadi nggak jadi order kan, nanti sayang nggak bisa mendapatkan order continue. Oke, jadi untuk kriteria mohon lihat lagi di sini ya. Ini udah menurut saya sudah sangat baik. Ada nutrition facts, terus kemudian nama dan bahasa Inggris, barcode ini kalau bisa sudah ada. Barcode bisa menuju link mana saja. Bisa langsung ke website dari UKM para Bapak Ibu atau website untuk marketplace atau dan lain sebagainya, itu nggak masalah. Nanti bisa diberikan tolong tulisan Product of Indonesia ini dicantumkan juga di packagingnya. Terus kemudian yang tadi minimum shelf 12 bulan. Oke.
Em, ya untuk kriteria saya kira udah sambil menunggu Pak Bib mungkin mungkin bisa di break dulu sambil menunggu Pak Bib ya. Oke, baik. Kita lanjut lagi, Yan. Bisa. Kurang bagus. Baik, kita lanjutin lagi. Nah, yang pertama, yang paling harus Anda lakukan bila Anda mau masuk ke pasar Australia, yaitu mempersiapkan nutrition fact-nya, versi Australia. Nah, bagaimana versi Australia itu? Nanti silakan kontak Ryan dan timnya di nomor WhatsApp itu boleh. Kemudian nanti kamu tunjukkan lagi Yan ya di belakang ya. Jadi, nah dari situ kemudian Anda akan kita bimbing begini loh caranya buat versi Australia bila kita mau masuk ke pasar Australia. Gampang kok, dan nggak mahal. Mana-mana nanti kita tunjukkan tempatnya di mana, harganya berapa. Kami akan bantu begitu ya. Kemudian yang kedua, nama dalam bahasa Inggris. Jadi nama harus sudah ada bahasa Inggrisnya. Kemudian penjelasan produk ini apa, misalnya produk ini adalah produk yang mengandung keju ya, harus ada tulisan cheese-nya. Kemudian produk ini produk dari pisang kering, misalnya ada dried banana, atau Anda harus mencoba membuat tulisan dalam harus ada dua bahasa gampangannya, karena memang pasarnya adalah pasar orang berbahasa Inggris. Itu sangat penting. Nah, dari situ Anda harus pahami bahwa mau nggak mau harus, kalau bisa menerjemahkan sendiri, nggak apa-apa. Nanti kami tinggal akan melihat penerjemahannya sudah betul apa belum. Nggak apa-apa, nanti kami akan review. Oh, ini masih kurang bagus. Tapi kalau mau dijasakan ke penerjemah di luar negeri, di luar perusahaan yang lebih profesional, ya silakan. Jadi itu akan jauh lebih bagus juga. Gitu. Jadi harus dua bilingual, dua bahasa itu kan wajib begitu. Kemudian juga barcode. Barcode sih cara buatnya gampang banget ya. Nanti bisa kami ajarkan cara bikin barcode untuk produk Anda. Biar nanti tinggal di print barcode, kemudian setelah itu tinggal dicetak barcode-nya, tidak masalah. Kemudian yang nomor 4, tulisan produk of Indonesia harus ada. Made of Indonesia atau product of Indonesia. Jadi menunjukkan asal-usul dari produk itu. Jadi apakah produk itu ya terputus lagi ya sepertinya. Khusus ya. Kalau khusus untuk apa dikotakin ya Yan. Memang instruksinya begitu ya Yan. Made ya seperti yang made in Indonesia itu Pak Bib, seperti produk-produk yang ya. Oke, berarti nanti dikasih kotak terus ditulis made in Indonesia atau
product of Indonesia, boleh salah satu. Tergantung, biasanya kita akan komunikasikan dengan buyers-nya, mereka biasanya mintanya yang model bagaimana, gitu kan ya. Kemudian setelah itu minimum shelf life tadi sudah saya jelasin, 1 tahun 12 bulan untuk sebuah expired date dari sebuah produk. Best tinggal nanti istilahnya bisa macam-macam, bisa pakai best before, bisa pakai expired date dan sebagainya. Itu tergantung dengan stylenya aja dari importir. Dia maunya tulisannya bagaimana, atau negara tersebut mensyaratkan tulisannya bagaimana, gitu ya. Bisa made of Indonesia, made in Indonesia, atau dan seterusnya. Jadi ada product of Indonesia dan lain sebagainya. Kemudian minimum shelf tadi sudah. Kemudian nomor 6 adalah ingredients in English. Ini penting. Jadi Anda dalam membuat produk ini, apa saja ingredients-nya. Karena ini makanan ya. Itu wajib untuk customs atau BP POM-nya sana kadang-kadang, atau bahkan importirnya juga ingin tahu ingredientnya ini terdiri dari apa saja. Jadi itu harus ditulis. Misalnya Anda selama ini membuat ingredient makanan Anda atau produk makanan Anda buat kan biasanya sudah ada ya. Misalnya Anda membuat makanan keripik-keripian, itu mengandung pertama mengandung kasavanya sendiri atau singkongnya sendiri, kemudian juga ada tepungnya, flour, kemudian ada minyak nabatinya, cooking oil dan seterusnya, dan sudah apa ingredient, kemudian ada pakai garam, ada saltnya dan seterusnya. Nanti di situ harus tertera semua ingredient dari makanan itu sendiri apa, begitu ya. Kemudian untuk Australia berarti mereka mensyaratkan harus ada importer labelnya. Jadi imported by, diimport oleh, kemudian diikuti oleh nama importir. Dan setelah itu yang terakhir, ini terkait dengan nomor 5 tadi kan ya, itu adalah minimum shelf tadi, best before-nya berapa lama. Nah, semua hal ini diterapkan di packing Anda, di packaging Anda. Jadi packaging Anda, packagingnya sih boleh simple, untuk Australia simple, bahkan plastik bening pun boleh. Jadi nggak harus packaging lebih bagus dari itu, nggak masalah. Cuma ya Anda harus berpikir dengan cost juga, karena kadang-kadang packagingnya terlalu bagus sehingga cost of packagingnya jadi mahal, produk Anda jadi mahal, ya jadi nggak laku. Pada saat business matching pun ternyata buyer akan tanya, ini harganya berapa? Itu kalau kelihatannya harganya mahal, bisa-bisa produk Anda nggak kepilih. Nah, ini kan jadi masalah juga kan ya. Jadi kita mencoba nggak terlalu mahal, namun juga sesuai dengan standar yang diminta oleh buyers atau negara tersebut. Itu yang penting ya. Nah, dari situ kemudian Anda juga berpikir bahwa sebenarnya tidak sesulit yang dibayangkan untuk pasar Australia yang saat ini Indonesia Direct bekerja sama dengan importer atau buyers yang sudah lama kami ajak kerjasama, tidak sesulit yang Anda bayangkan. Nggak usah rumit mikirin shipment, karena shipment sendiri, pengirimannya sendiri sudah dihandle oleh buyers. Sebab kalau Bapak Ibu mungkin udah pernah ikut pelatihan ekspor di mana harus kirim gini caranya, kemudian harus kontak forwarding ini, kemudian caranya bagaimana biar bisa shipping dan lain sebagainya, sampai juga bahkan berbicara tentang Incoterm dan lain sebagainya. Di sini nggak usah. Jadi enak banget kan ya. Semuanya Indonesia Direct yang handle. Bapak Ibu yang penting barangnya ready sesuai dengan pesanan buyers, kirim aja ke gudang di Jakarta, karena kita akan pull semua dalam satu kontainer, kan nggak cuma barang Bapak Ibu sendiri, kecuali memang pesanannya banyak
khusus barang Bapak Ibu ya alhamdulillah. Namun biasanya awalnya pengirimannya barangnya kan masih sedikit dulu sambil melihat reaksi pasar gitu kan ya. Nah, dari situ kita akan mencoba untuk mengkonsolidasi semuanya dalam satu kontainer. Jadi barang dari Bapak Ibu tinggal nanti Ryan akan kirim labelnya seperti ini. Oh, untuk label packing ya, bukan packaging ya. Dari packaging Bapak Ibu, produk Bapak Ibu kan ke dalam satu box, kemudian box itu tinggal dikasih label, Ryan akan kirim dan timnya akan kirim label boxnya seperti ini, kemudian Bapak Ibu tinggal kirim ke gudang. Nah, ke gudang di Jakarta, karena kita akan ngirimnya dari Jakarta. Sudah lengkap satu kontainer, kita akan memberi deadline kan Yan ya, dari forwarding kan sudah ada. Kami yang kontak forwarding, kami yang ngurus pengirimannya dengan pihak importer buyer. Jadi kirim ke Jakarta, barang sampai situ udah ketahuan ini barangnya siapa, nomornya berapa, didata semua. Kalau udah lengkap, mereka akan tutup kontainer, sudah satu kontainer, barang berangkat, jalan sampai ke Australia. Barang apapun oke. Jadi kita akan mencoba Bapak Ibu yang punya keripik, yang punya makanan tradisional, yang punya snack-snack yang bisa menurut Bapak Ibu unik, silakan kirim aja ke kami, nanti kami akan ikutkan, kami akan schedulekan untuk business matching dengan buyers, baik yang untuk Australia saat ini maupun buyers dari negara lain yang akan, seperti tadi dikatakan oleh Ryan, setiap bulan kita akan mengadakan business matching dan nanti Bapak Ibu tinggal ikut aja yang mana, atau kami akan mencoba mengirimkan produk Bapak Ibu dulu, akan dilihat oleh buyer cocok, buyer akan kontak, oh ini saya mau business matching dengan si A, UKM A, UKM B, begitu seterusnya Yan. Saya rasa itu Yan, ini sudah hampir jam 1 ya Yan ya. Oke Yan. Iya Pak Bib. Terima kasih. 13 menit ya. Ya sudah banyak juga tambahannya. Tadi poin-poinnya yang sangat penting ya Bapak Ibu sekalian. Label di packaging, terus kemudian di contoh-contohnya tadi seperti tadi dari packaging juga tidak bisa terlalu mahal, tapi kalau dari kita juga pasti mau packaging yang bagus ya, yang menarik untuk buyer, bisa dilihat buyer bisa tertarik dari packagingnya. Ya itu poin-poin di situ juga banyak yang perlu diperhatikan. Dari pasar-pasarnya tentunya juga berbeda-beda. Dari kalau untuk saat ini kita membicarakan tentang pasar Australia. Dari pasar Australia sendiri kebetulan masih mudah, tapi tidak bisa dikatakan untuk semua pasar internasional ya. Jadi untuk beberapa pasar tidak akan sama kondisinya. Oke, mungkin cukup itu saja ya. Kita sudah bicarakan tentang business matching, seputar business matching dan pasar-pasar mengenai pasar Australia, pengiriman sampel kita, pengalaman kita dari pasar Australia. Bapak Ibu sekalian, berikut kontak dari WhatsApp dan email ya. Kalau mau bisa kontak kami dari Indonesia Direct. Kita menghadirkan business matching insya Allah setiap bulan dengan para ITCPC dari setiap negara ya, beberapa negara yang meliputi seluruh pasar internasional. Nanti mungkin barang Bapak Ibu bisa kami presentasikan, bisa dipitchingkan di sana. Barangkali ada yang tertarik, mungkin bisa lanjut dan mengirimkan sampel hingga order ke masing-masing buyer. Oke, sekian. Kalau tidak ada tambahan, apakah ada yang menanyakan? Coba saya buka di kolom chat. Cara bergabung bisa menghubungi kontak kami ya. Tolong sebentar saya share kontak infonya. Barang mau yang bergabung ya bisa
diperlihatkan di layar ya. Berikut nomor kontak kami untuk WhatsApp dan email. Bisa di email, melalui email bisa, melalui WhatsApp bisa. Nanti langsung kontak kami dan kami koordinasikan mengenai apa yang Bapak Ibu butuhkan. Untuk business matching sendiri nanti bisa kami handle insya Allah hingga pengiriman. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lebih lanjut, terima kasih sudah menyimak Insider. Mungkin sekian, saya tutup. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa. Sampai jumpa di Insider minggu depan.